Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mariadi selaku dosen pengampu Psikologi of Education dan kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Aristawati Nurmala dengan NIM A320210169 dan rekan saya yang bernama Cera Deandra yang dengan NIM A320210168. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan bab 2 tentang perkembangan kognitif dan bahasa, Psychology of Education. Pada bab 2 ini yang berjudul perkembangan kognitif dan bahasa terdapat 3 subbab pembahasan, yaitu yang pertama, gambaran umum perkembangan anak, yang kedua, perkembangan kognitif, dan yang ketiga, perkembangan bahasa. Kemudian yang pertama, gambaran umum perkembangan anak meliputi 4 cabang atau 4 poin. Yang A, menjelajahi apa itu perkembangan, B, proses dan periode, C, masalah perkembangan, dan D, perkembangan dan pendidikan. Kemudian A, apa itu perkembangan? Mengapa kita harus mempelajari perkembangan anak? Karena sebagai guru, kita akan bertanggung jawab atas gelombang baru anak-anak setiap tahun di kelas kita. Semakin banyak kita belajar tentang perkembangan anak, semakin kita dapat memahami pada tingkat apa yang tepat untuk mengajar mereka. Nah, apa sih yang dimaksud psikologi ketika mereka berbicara tentang perkembangan seseorang? Nah, perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun pada akhirnya juga ada yang melibatkan pembusukan. Kemudian B, proses dan periode. Pola perkembangan anak kompleks karena merupakan produk dari beberapa proses, yaitu ada proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Yang pertama ada proses biologis, yaitu menghasilkan perubahan dalam tubuh anak dan mendasari perkembangan otak, pertambahan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, dan perubahan hormonal pubertas. Kemudian proses kognitif melibatkan perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif memungkinkan anak sedang tumbuh untuk menghafal puisi, memecahkan masalah matematika, menghasilkan strategi kreatif, atau mengucapkan kalimat yang terhubung secara bermakna. Kemudian proses sosio-emosional melibatkan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian, seperti pengasuhan orang tua terhadap anak mereka, serangan agresif anak laki-laki dengan teman sebayanya, atau perasaan gembira seorang remaja setelah mendapat nilai bagus. Nah, semuanya itu mencerminkan proses sosio-emosional dalam perkembangan. Periode perkembangan untuk tujuan organisasi dan pemahaman, kami biasanya menggambarkan perkembangan adalah istilah periode. Dalam sistem klarifikasi yang paling banyak digunakan, periode perkembangan adalah masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah dan akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Kemudian ada periode perkembangan. Yang pertama ada masa bayi, yaitu berlangsung dari lahir sekitar 18 sampai 24 bulan. Ini adalah saat ketergantungan ekstrim pada orang dewasa. Banyak aktivitas yang baru dimulai seperti perkembangan bahasa, pemikiran simbolik, koordinasi sensi motor, dan pembelajaran sosial. Kemudian ada masa kanak-kanak awal atau kadang disebut tahun-tahun prasekolah. Nah, ini berlangsung dari berakhirnya masa bayi hingga usia 5 tahun. Selama periode ini, anak-anak menjadi lebih mandiri, mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah, seperti belajar mengikuti instruksi, mengidentifikasi huruf, dan menghabiskan banyak waktu dengan teman sebaya. Kemudian ada masa kanak-kanak tengah dan akhir. Nah, kadang disebut tahun-tahun sekolah dasar.
Nah, ini berlangsung dari sekitar usia 6 hingga 11 tahun. Anak-anak menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematika. Pada periode ini, anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas di luar keluarga mereka. Kemudian yang terakhir ada masa remaja. Nah, di masa remaja ini periode perkembangan yang berlangsung dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dimulai sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada akhir masa remaja. Remaja secara intens mengejar kemandirian dan mencari jati diri, pemikiran mereka menjadi lebih abstrak, logis, dan idealis. Kemudian, C. Masalah perkembangan. Terlepas dari semua pengetahuan para ahli perkembangan, perdebatan terus berlanjut tentang pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan dan tentang bagaimana periode perkembangan terkait. Isu yang paling penting dalam studi perkembangan anak meliputi alam dan pengasuhan, kontinuitas dan diskontinuitas, dan pengalaman awal dan kemudian. Alam dan pengasuhan melibatkan tentang apakah perkembangan terutama dipengaruhi oleh alam atau pengasuhan. Nah, alam mengacu pada warisan biologis organisme, memelihara pengalaman lingkungannya. Hampir tidak ada orang saat ini yang berpendapat bahwa perkembangan dapat dijelaskan oleh alam atau pengasuhan saja. Tetapi beberapa pendukung alam mengklaim bahwa pengaruh paling penting pada perkembangan adalah warisan biologis, dan yang lain atau pendukung pengasuhan mengklaim bahwa pengalaman lingkungan adalah pengaruh yang paling penting. Dari pandangan epigenetik menyatakan bahwa perkembangan adalah hasil dari pertukaran dua arah yang berkelanjut antara hereditas dan lingkungan. Nah, mari kita lihat contoh yang mencerminkan pandangan epigenetik. Seorang bayi mewarisi gen dari kedua orang tuanya saat pembuahan. Selama masa kanak-kanak, pengalaman lingkungan seperti nutrisi, pembelajaran, perawatan anak, dan dorongan dapat merubah aktivitas genetik dan aktivitas sistem saraf yang secara langsung. Nah, oleh karena itu, keturunan dan lingkungan dengan demikian beroperasi bersama atau berkolaborasi untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, kesehatan, kemampuan membaca anak, dan sebagainya. Oke. Kontinuitas dan diskontinuitas berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif terhadap kontinuitas atau tahapan yang berbeda, diskontinuitas. Kemudian pertimbangkan kesinambungan terlebih dahulu. Kata pertama seorang anak, meskipun tampaknya merupakan peristiwa yang tiba-tiba dan tidak berkelanjut, sebenarnya dari pertumbuhan dan latihan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kemudian pubertas, kejadian lain yang tampaknya tiba-tiba dan terputus-putus, sebenarnya adalah hasil proses bertahap yang terjadi selama beberapa tahun. Nah, dilihat dari segi diskontinuitas, setiap orang digambarkan melewati serangkaian tahapan di mana perubahan secara kualitatif dan bukan kuantitatif berbeda. Seorang anak bergerak di beberapa titik dan tidak mampu berpikir abstrak tentang dunia menjadi mampu. Nah, ini adalah perubahan kualitatif yang terputus-putus dalam perkembangan dan bukan perubahan kuantitatif yang terus-menerus. Selanjutnya ada pengalaman awal dan kemudian. Masalah pengalaman awal nanti berfokus pada sejauh mana pengalaman awal, terutama pada masa bayi, atau pengalaman selanjutnya merupakan penentu utama perkembangan anak. Nah, masalah pengalaman awal nanti memiliki sejarah panjang dan terus menjadi perdebatan hangat di kalangan developmentalis. Beberapa ahli perkembangan berpendapat bahwa beberapa bayi mengalami perawatan yang hangat dan penuh kasih sayang selama sekitar tahun pertama kehidupan. Perkembangan mereka tidak akan cukup optimal. Sebaliknya, para pendukung pengalaman selanjutnya berpendapat bahwa anak-anak dapat ditempa sepanjang perkembangan dan bahwa pengasuhan sensitif di kemudian hari sama pentingnya dengan pengasuhan sensitif sebelumnya. Kemudian D. Perkembangan dan pendidikan.
Pengajaran yang sesuai dengan perkembangan berlangsung pada tingkat yang tidak terlalu sulit atau terlalu mudah dan membosankan untuk tingkat perkembangan anak. Salah satu tantangan pengajaran yang sesuai dalam perkembangan anak adalah Anda kemungkinan akan memiliki siswa dengan rentang usia beberapa tahun dari berbagai kemampuan dan keterampilan di kelas yang Anda ajar. Nah, guru yang kompeten menyadari perbedaan perkembangan ini. Daripada mencirikan siswa sebagai maju dan lambat, mereka menyadari bahwa perkembangan dan kemampuan mereka kompleks, dan anak-anak seringkali tidak menunjukkan kompetensi yang sama di berbagai keterampilan yang berbeda. Nah, perkembangan terpecah mengacu pada keadaan di mana perkembangan tidak merata di seluruh domain. Seorang mungkin memiliki keterampilan matematika yang sangat baik, tetapi keterampilan menulis yang buruk. Dalam bidang bahasa, siswa lain mungkin memiliki keterampilan bahasa verbal yang sangat baik, tetapi tidak memiliki keterampilan membaca dan menulis yang baik. Namun, siswa lain berhasil dalam sains, tetapi tidak memiliki keterampilan sosial. Nah, siswa yang kognitif maju, perkembangan sosio-emosionalnya berada pada tingkat yang diharapkan untuk anak-anak jauh lebih mudah menghadirkan tantangan khusus. Misalnya, seorang siswa unggul dalam sains, matematika, dan bahasa tetapi belum matang secara emosional. Anak seperti itu mungkin tidak memiliki teman dan diabaikan atau ditolak oleh teman sebayanya. Nah, siswa ini sangat diuntungkan jika memiliki guru yang membantunya belajar bagaimana mengelola emosi dan berperilaku dengan cara yang lebih sesuai secara sosial. Kedua, perkembangan kognitif meliputi 3 poin, yaitu A. Otak, B. Teori Piaget, dan C. Teori Vygotsky. Penyair Amerika pada abad ke-20, Marianne Moore, mengatakan bahwa pikiran adalah sesuatu yang mempesona. Bagaimana hal yang mempesona ini berkembang telah membuat penasaran banyak psikolog. Pertama, kami mengeksplorasi minat yang meningkat dalam perkembangan otak dan kemudian beralih ke dua teori kognitif utama, yaitu Piaget dan Vygotsky. Kemudian A. Otak. Perkembangan neuron dan daerah otak. Jumlah dan ukuran otak ujung saraf terus meningkat setidaknya sampai masa remaja. Beberapa pertumbuhan ukuran otak juga disebabkan oleh mielinisasi, proses pembungkusan banyak sel di otak dengan selubung mielin. Nah, mielinisasi di area otak yang penting dalam memfokuskan perhatian tidak lengkap sampai sekitar usia 10 tahun. Implikasi untuk mengajar adalah bahwa anak-anak akan mengalami kesulitan memusatkan perhatian mereka dengan mempertahankannya untuk waktu yang lama di masa kanak-kanak. Tetapi perhatian mereka akan meningkat ketika mereka melewati tahun-tahun sekolah dasar. Peningkatan mielinisasi yang paling luas yang terjadi lobus frontal otak di mana penalaran dan pemikiran terjadi selama masa remaja. Perkembangan otak pada anak tengah dan akhir. Volume otak stabil pada akhir masa kanak-kanak tengah dan akhir, tetapi perubahan signifikan dalam berbagai struktur dan wilayah otak terus terjadi seiring dengan penurunan pertumbuhan otak. Secara khusus, jalur dan sirkuit otak yang melibatkan korteks prefrontal terus meningkat pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Kemajuan di korteks prefrontal ini terkait dengan peningkatan perhatian, penalaran, dan kontrol kognitif anak-anak. Perkembangan otak pada masa remaja. Seiring dengan bagian tubuh lainnya, otak berubah pada masa remaja. Sebelumnya, kami menunjukkan bahwa koneksi antara neuron dipangkas saat anak-anak dan remaja berkembang. Sebagai hasil dari pemangkasan ini, pada akhir masa remaja individu memiliki koneksi antar neuron yang lebih sedikit, lebih selektif, dan lebih efektif daripada saat mereka masih anak-anak. Dan pemangkasan ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan remaja tidak terlibat dalam pengaruh koneksi saraf mana yang akan memperkuat dan mana yang akan hilang. Korpus kalosum, tempat serat menghubungkan
hemiplus kiri dan kanan otak, menebal pada masa remaja dan ini meningkatkan kemampuan remaja dalam perkembangan korteks prefrontal di masa kanak-kanak. Namun, korteks prefrontal tidak menyelesaikan pematangan sampai tahun-tahun dewasa yang baru muncul, sekitar usia 18 hingga 25 tahun atau lebih baru. Pada tingkat subkortikal yang lebih rendah, sistem limbik yang merupakan pusat emosi dan tempat penghargaan dialami matang jauh lebih awal daripada korteks prefrontal dan hampir sepenuhnya berkembang pada masa remaja awal. Struktur sistem limbik yang secara khusus terlibat dalam emosi adalah amigdala. Gambar 2 menunjukkan lokasi korpus kalosum, korteks prefrontal, sistem limbik, dan amigdala. Otak dan pendidikan anak. Sayangnya, terlalu sering pernyataan tentang implikasi dari ilmu otak untuk pendidikan anak-anak telah spekulatif terbaik dan sering jauh dari apa yang ahli saraf ketahui tentang otak. Kita tidak perlu melihat lebih jauh dari tipe tentang individu berotak kiri menjadi lebih logis daripada individu berotak kanan, menjadi lebih kreatif untuk melihat bahwa hubungan antara ilmu saraf dan pendidikan otak dibuat secara tidak benar. Hubungan lain yang secara umum dipromosikan antara ilmu saraf dan pendidikan otak adalah bahwa ada periode kritis atau sensitif jendela peluang biologis ketika belajar lebih mudah, lebih efektif, dan lebih mudah dipertahankan daripada di kemudian hari dalam pengembangan. Namun, beberapa ahli perkembangan otak dan pembelajaran menyimpulkan bahwa pandangan masa kritis itu berlebihan. Seorang ahli saraf terkemuka bahkan mengatakan kepada pendidik bahwa meskipun otak anak-anak memperoleh banyak informasi selama tahun-tahun awal, sebagian besar pembelajaran kemungkinan terjadi setelah pembentukan sinaptik stabil, yaitu setelah usia 10 tahun. B. Teori Piaget. Proses apa yang digunakan anak-anak saat mereka membangun pengetahuan mereka tentang dunia? Piaget menekankan bahwa proses ini sangat penting dalam hal ini skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Skema Piaget mengatakan bahwa ketika anak berusaha membangun pemahaman dunia, otak berkembang dan menciptakan skema. Ini adalah tindakan atau representasi mental yang mengatur pengetahuan. Dalam teori Piaget, skema perilaku atau aktivitas fisik mencirikan masa bayi dan skema mental aktivitas kognitif berkembang di masa anak-anak. Skema bayi disusun oleh tindakan sederhana yang dapat dilakukan pada objek seperti menghisap, melihat, dan menggenggam. Anak yang lebih besar memiliki skema yang mencakup strategi dan rencana untuk memecahkan masalah. Misalnya, anak berusia 6 tahun mungkin memiliki skema yang melibatkan strategi mengklasifikasikan objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna. Pada saat kita mencapai usia dewasa, kita telah membangun sejumlah besar skema yang beragam, mulai dari cara mengendarai motor, bagaimana menyeimbangkan anggaran, dan hingga konsep keadilan. Asimilasi dan akomodasi. Untuk menjelaskan bagaimana anak-anak menggunakan dan menyesuaikan diri mereka, skema Piaget menawarkan dua konsep, asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika anak memasuki informasi baru ke dalam skema yang ada. Akomodasi terjadi ketika anak-anak menyesuaikan skema mereka agar sesuai dengan informasi pengalaman baru. Asimilasi dan akomodasi selalu membawa anak ke tempat yang lebih tinggi bagi Piaget. Motivasi untuk berubah adalah pencarian internal untuk keseimbangan. Ketika skema lama disesuaikan dengan skema baru dikembangkan, anak-anak mengatur ulang skema lama dan baru. Akhirnya, organisasi secara fundamental berada dari organisasi lama itu adalah cara berpikir baru. Setiap tahapan Piaget berkaitan dengan usia terdiri dari cara berpikir yang berbeda. Piaget mengusulkan 4 tahap perkembangan kognitif: sensori-motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Tahap sensori-motor yang berlangsung sejak lahir sampai sekitar 2 tahun adalah tahap Piaget pertama. Pada tahap ini, bayi
membangun pemahaman dunia tentang mengkoordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik mereka, menjangkau, menyentuh. Oleh karena itu, disebut istilah sensori motor. Pada awal tahap ini, bayi menunjukkan sedikit lebih dari pola refleksi untuk beradaptasi dengan dunia. Pada akhir panggung, mereka menampilkan pola sensori motor yang jauh lebih kompleks. Tahap praoperasional. Tahap praoperasional adalah tahap Piaget kedua, berlangsung kira-kira sekitar 2 hingga 7 tahun. Itu lebih simbolis daripada pemikiran sensori motor, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Namun, itu egosentris dan intuitif dari para logis. Piaget juga jenius dalam hal mengamati anak-anak. Pengamatan yang cermat menunjukkan kepada kita cara-cara inventif untuk menemukan bagaimana anak-anak bertindak dan beradaptasi dengan dunia mereka. Piaget menunjukkan kepada kita beberapa hal penting yang harus dicari dalam perkembangan kognitif, seperti pergeseran dari pemikiran operasional ke pemikiran operasional konkret. Dia juga menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak perlu membuat pengalaman mereka sesuai dengan skema mereka atau kerangka kognitif. Namun, secara bersamaan mereka menyesuaikan dengan pengalaman. Kritik teori Piaget bukannya tak tertandingi. Pernyataan telah diajukan di bidang-bidang berikut. 1. Estimasi kompetisi anak. Beberapa kemampuan kognitif muncul lebih awal dari yang dipikirkan Piaget. Yang lain muncul kemudian. Konservasi angka telah ditunjukkan sejak usia 3 tahun, meskipun Piaget tidak berpikir itu muncul sampai usia 7 tahun. Anak-anak kecil tidak seragam. Pra ini dan pra itu. Pra sebab atau pra operasional seperti Piaget pemikiran. Kemampuan kognitif lain dapat muncul lebih lambat dari yang dipikirkan Piaget. Banyak remaja yang masih berpikir secara operasional konkret atau baru mulai menguasai operasional formal. Selanjutnya, tahapan perkembangan kognitif tidak seperti tahap yang dibayangkan Piaget. Piaget memahami tahapan sebagai struktur kesatuan pemikiran. Namun, beberapa konsep operasional konkret tidak muncul secara bersamaan. Misalnya, anak-anak tidak belajar untuk menghemat pada saat yang sama ketika mereka belajar untuk mengklasifikasi silang. Selanjutnya, melatih anak untuk bernalar pada tingkat yang lebih tinggi. Beberapa anak yang berbeda pada satu tahap kognitif atau seperti praoperasional dapat dilatih untuk bernalar pada tahap kognitif yang lebih tinggi atau seperti praoperasional konkret. Namun, berpendapat bahwa pelatihan semacam itu hanya dangkal dan tidak efektif, kecuali jika anak berada pada titik transisi pematangan antara tahap. Selanjutnya, budaya dan pendidikan memberikan pengaruh yang lebih kuat pada perkembangan anak-anak daripada yang dibayangkan Piaget. Misalnya, usia di mana anak-anak memperoleh keterampilan konservasi terkait sejauh mana budaya mereka memberikan praktek yang relevan. Seorang guru yang luar biasa dapat membimbing siswa spesies yang akan membantu mereka pindah ke tahap kognitif yang lebih tinggi. Teori Vygotsky. Selain teori Piaget, teori berkembang utama lainnya yang berfokus pada kognisi anak-anak dikembangkan di Rusia. Lev Vygotsky. Dalam teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak dibentuk oleh konteks budaya di mana mereka tinggal. Zona perkembangan promaksimal, keyakinan Vygotsky akan penting sosial berpengaruh, terutama pengajaran dan perkembangan kognitif anak tercermin dalam konsep tentang zona berkembang promaksimal. Zona berkembang promaksimal atau ZPD adalah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai oleh anak seorang dini, tetapi dapat dipelajari dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak-anak yang lebih terampil. Dengan demikian, batas bahwa ZPD adalah tingkat keterampilan kognitif anak yang sedang dalam proses pendewasaan dan hanya dapat dicapai dengan bantuan orang yang lebih terampil. Pengajaran di zona perkembangan promaksimal mencerminkan konsep pengajaran yang sesuai dengan perkembangan yang telah kami jelaskan sebelumnya di bab ini. Ini melibatkan kesadaran di mana siswa berada dalam proses perkembangan mereka dan memanfaatkan kesiapan mereka ini juga tentang mengajar untuk memungkinkan mengembangkan kesiapan mental,
bukan hanya siswa siap. Bahasa dan pemikiran dalam Vygotsky. Bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan seorang anak. Vygotsky 1962 selanjutnya berpendapat bahwa anak-anak kecil menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka menggunakan bahasa untuk peraturan diri. Ini tersebut private speech. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pemikiran awalnya berkembang secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Dia menekan bahwa semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat fokus ke dalam pemikiran mereka sendiri. Anak-anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama. Sebelum mereka dapat melakukan transisi dari ucapan eksternal ke internal, masa transisi ini terjadi antara usia 3 dan 7 tahun dan melibatkan berbicara dengan diri sendiri. Setelah beberapa saat, self-talk menjadi kebiasaan bagi anak-anak dan mereka dapat bertindak tanpa verbalisasi. Ketika ini terjadi, anak-anak telah menginteralisasi ucapan egosentris mereka dalam bentuk ucapan batin yang menjadi pikiran mereka. Evaluasi teori Vygotsky. Bagaimana teori Vygotsky dibandingkan dengan teori Piaget? Meskipun kedua teori tersebut konstruktif, Vygotsky adalah pendekatan konstruksi sosial yang menekankan konteks sosial, pembelajaran, dan konstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial. Dalam perpindahan dari Piaget ke Vygotsky, pergeseran konseptual adalah dari individu ke kolaborasi, interaksi sosial, dan aktivitas sosial budaya. Titik akhir perkembangan kognitif Piaget adalah pemikiran operasional formal. Untuk Vygotsky, titik-titik akhir dapat berbeda tergantung pada keterampilan yang mana dianggap paling penting dalam bidaya tersebut. Bagi Piaget, anak-anak mengkonstruksi pengetahuan dengan menginformasikan. Bagi Vygotsky, anak membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Implikasi dari teori Piaget untuk mengajar adalah bahwa anak-anak membutuhkan dukungan untuk menjelajahi dunia mereka dengan menemukan pengetahuan. Implikasi utama teori Vygotsky untuk mengajar adalah bahwa siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih terampil. 3. Perkembangan bahasa. A. Apa itu bahasa? B. Pengaruh biologis dan lingkungan. C. Bagaimana bahasa berkembang? 1. Apa itu bahasa? Bahasa adalah bentuk komunikasi baik lisan, tulisan, ataupun isyarat yang didasarkan pada sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh suatu komunitas atau kosakata dan aturan untuk mewariskan dan menggabungkannya atau tata bahasa dan sintaksis. Semua bahasa manusia memiliki beberapa karakteristik umum. Ini termasuk generativitas tak terbatas dan aturan organisasi. Generativitas tak terbatas adalah kemampuan untuk menghasilkan kalimat bermakna dalam jumlah tak terbatas menggunakan sepakat kata dan aturan yang terbatas. Bahasa itu teratur dan aturan itu menggambarkan cara kerja bahasa. Bahasa melibatkan 5 sistem aturan, diantaranya 1. Fonologi. Fonologi setiap bahasa terdiri dari bahasa dasar. Fonologi adalah sistem bunyi atau bahasa, termasuk bunyi-bunyi yang digunakan dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. 2. Morfologi. Morfologi mengacu pada unit-unit yang terlibat dalam pembentukan kata. Morfem adalah salah satu makna minimal, yaitu kata atau bagian kata yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian makna yang lebih kecil. 3. Sintaks. Sintaks melibatkan cara kata-kata digabungkan untuk membentuk frasa dan kalimat yang dapat diterima. 4. Semantik. Semantik mengacu pada arti kata dan kalimat. Setiap kata memiliki seperangkat fitur sistematik atau atribut yang diperlukan terkait dengan makna. 5. Pragmatik. Pragmatik satu set aturan bahasa terakhir melibatkan pragmatik, penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda. 2. Pengaruh biologis dan lingkungan. Ahli bahasa terkenal Noam Chomsky 1957 berpendapat bahwa manusia dipersiapkan untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Beberapa ahli bahasa melihat kesamaan yang luar biasa dalam bagaimana anak-anak memperoleh bahasa di seluruh dunia, terlepas dari variasi besar
dalam input bahasa yang mereka terima, sebagai bukti kuat bahwa memiliki dasar biologis. Terlepas dari pengaruh biologi, anak-anak jelas tidak belajar bahasa dalam ruang hampa sosial. Anak-anak bukanlah ahli bahasa biologis eksklusif atau arsitek bahasa sosial secara eksklusif. Tidak peduli berapa lama Anda berbicara dengan seekor anjing, ia tidak akan belajar berbicara karena ia tidak memiliki kapasitas biologis anak manusia untuk bahasa. Sayangnya, beberapa anak gagal mengembangkan keterampilan bahasa yang baik, bahkan di hadapan model peran dan interaksi yang sangat baik. Pandangan interaksionis menekankan kontribusi biologi dan pengalaman dalam perkembangan bahasa. Artinya, anak-anak secara biologis siap untuk belajar bahasa saat mereka dan pengasuh mereka berinteraksi. Di dalam atau di luar sekolah, dorongan pengembangan bahasa bukanlah latihan dan latihan adalah kuncinya. Perkembangan bahasa bukan hanya sosial dihargai karena mengatakan sesuatu dengan benar dan meniru pembicara. Anak-anak dapat manfaat ketika orang tua dan guru mereka secara aktif melibatkan mereka dalam percakapan, mengajukan pertanyaan, dan menekankan interaktif daripada bahasa direktif. 3. Bagaimana bahasa berkembang? Pemaroleh bahasa pada bayi maju melewati sejumlah tonggak sejarah pada masa bayi. Chartmill dan Golden Meadow 2016. Karena fokus utama teks ini adalah pada anak-anak dan remaja daripada bayi, kami hanya akan menjelaskan beberapa dari sekian banyak batu mil bahasa pada masa bayi. Mengoceh terjadi di pertengahan tahun pertama dan bayi bisa mengucapkan kata-kata pertama mereka sekitar 10-13 bulan. Pada usia 18-24 bulan, bayi biasanya sudah mulai merangkai 2 kata. Anak usia dini ketika kanak-kanak meninggalkan tahap 2 kata, mereka bergerak agak cepat ke dalam kombinasi 3, 4, dan 5 kata. Transisi dari kalimat sederhana yang mengungkapkan proposisi tunggal ke kalimat kompleks dimulai antara 2-3 tahun dan berlanjut ke tahun-tahun sekolah dasar. Bendaharaan kosakata anak usia 6 tahun berkisar antara 8.000 kata. Dengan asumsi bahwa pembelajaran kita dimulai ketika anak berusia 12 bulan. Ini diterjemahkan ke dalam tingkat 5-8 arti kata baru sehari atau usia 1-6 tahun. Apa saja aspek penting tentang bagaimana pembelajaran kata terjadi secara optimal? Katie Hirsch-Pasek dan Roberta Golinkov menekankan 6 prinsip utama dalam pengembangan kosakata anak usia dini. 1. Anak-anak mempelajari kata-kata yang paling penting mereka dengar. 1. Anak-anak mempelajari kata-kata yang paling sering mereka dengar. Mereka mempelajari kata-kata yang mereka temui ketika berinteraksi dengan orang tua, guru, saudara, teman sebaya, dan juga dari buku. Mereka terutama mendapat manfaat dari menemukan kata-kata yang tidak mereka ketahui. 2. Anak-anak belajar kata-kata untuk hal dan peristiwa yang menarik bagi mereka. Orang tua dan guru dapat mengarahkan anak-anak kecil untuk mengalami kata-kata dalam konteks yang menarik minat anak-anak. Interaksi teman sebaya yang menyenangkan sangat membantu dalam hal ini. 3. Anak-anak belajar kata-kata lebih baik dalam konteks responsif dan interaktif daripada dalam konteks pasif. Anak-anak yang mengalami kesempatan bergiliran, pengalaman fokus bersama, dan konteks sosialisasi yang positif dan sensitif dengan orang dewasa menghadapi perancah yang diperlukan untuk pembelajaran kata yang optimal. Mereka belajar kata-kata kurang efektif ketika mereka adalah pembelajaran pasif. 4. Anak-anak belajar kata-kata terbaik dalam konteks yang bermakna. Anak-anak kecil belajar kata-kata baru lebih efektif ketika kata-kata baru ditemui secara terintegrasi. Konteks daripada sebagai fakta yang terisolasi. 5. Anak-anak belajar kata paling baik ketika mereka mengakses informasi yang jelas tentang arti kata. Anak-anak yang orang tua dan gurunya peka terhadap kata-kata yang mungkin tidak dipahami anak-anak dan memberikan dukungan dan penjelasan dengan petunjuk tentang arti kata. Belajar kata-kata lebih baik daripada anak-anak yang orang tua dan gurunya dengan cepat menyebutkan kata-kata baru dan tidak memantau apakah anak memahami artinya. 6. Anak-anak belajar kata-kata terbaik ketika tata bahasa dan kosakata dipertimbangkan. Anak-anak yang mengalami banyak kata keragaman dalam rangsangan verbal mengembangkan kosakata yang lebih kaya dan pemahaman tata bahasa yang lebih baik. Dalam banyak kasus, pengembangan kosakata dan tata bahasa saling berhubungan.
Apa saja strategi efektif untuk menggunakan teknologi untuk mendukung kosakata anak-anak? Komputer dapat digunakan untuk mendukung perkembangan kosakata anak. Aplikasi buku dan e-buku seringkali menampilkan fungsi baca dengan lantang yang dapat membantu pembaca muda atau yang kesulitan membaca. Selanjutnya, menggunakan komputer untuk mendengarkan dan menonton cerita dapat menjadi bagian dari rotasi pusat pembicara siswa. Tugas membaca dan pilihan selama waktu pilihan. Belajar kata-kata baru dapat ditingkatkan jika guru merencanakan cara bagi siswa untuk melacak kata-kata baru. Misalnya, siswa dapat merekam kata-kata baru dalam portofolio untuk referensi di masa mendatang. Apa saja strategi untuk menggunakan buku secara efektif dengan anak-anak prasekolah? Ellen Glansky 2010 baru-baru ini menekankan strategi ini. 1. Gunakan buku untuk memulai percakapan dengan anak kecil. Minta mereka untuk menempatkan diri mereka di tempat karakter buku dan bayangkan apa mungkin mereka pikirkan atau rasakan. 2. Gunakan apa pertanyaan. Mintalah anak-anak kecil untuk menggambarkan apa yang mereka pikir akan terjadi selanjutnya dalam sebuah cerita dan kemudian untuk melihat apakah itu terjadi. 3. Dorong anak untuk bertanya tentang cerita. 4. Pilih beberapa buku yang bermain dengan bahasa. Buku-buku kreatif tentang alfabet termasuk yang memiliki sajak sering menarik minat anak kecil. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.